Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Berjumpa lagi dalam Karimah, kajian Ramadan Muslimah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang haid. Haid adalah kodratnya wanita, dan haid itu sangat berkaitan erat dengan aktivitas ibadah sehari-hari. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam." Ini haid adalah sesuatu yang ditakdirkan Allah kepada cucu-cucu wanita dari Bani Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada zaman jahiliyah, wanita itu diperlakukan secara tidak manusiawi ketika haid. Orang-orang Yahudi memperlakukan istri-istrinya itu sangat tidak baik. Mereka menganggap haid adalah sangat menjijikkan. Bahkan mereka diusir dari rumah, tidak diajak makan bersama dan sebagainya. Sedangkan orang Nasrani mempunyai kebiasaan menggauli istri-istrinya ketika haid. Maka turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah kotoran. Menjauhlah kalian dari istri-istri ketika haid dan jangan mendekat sebelum mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka sebagaimana mestinya, sesuai yang Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Haid secara bahasa atau harfiah adalah mengalir. Menurut syar'i, haid adalah suatu darah yang keluar dari organ kewanitaan di usia minimal haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, yang keluar secara alami, tidak karena melahirkan atau penyakit rahim lainnya. Dan hukum mempelajari ilmu haid adalah fardhu ain bagi wanita yang baligh. Karena itu berkaitan dengan ibadah-ibadah pokok seperti sholat dan puasa. Sedangkan bagi laki-laki hukumnya adalah fardhu kifayah. Syarat-syarat atau ketentuan haid itu ada 4. Yang pertama, keluar dari wanita dengan usia minimal haid yaitu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Yang kedua, keluar minimal sehari semalam atau 24 jam apabila keluar secara terputus-putus asal tidak melebihi 15 hari. Yang ketiga, maksimal keluar 15 hari 15 malam. Dan yang keempat adalah keluar setelah minimal suci, yaitu 15 hari 15 malam dari haid yang pertama. Lalu bagaimana jika masa pemisah itu kurang dari 15 hari? Maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika darah yang pertama masa berhenti dan darah yang kedua itu keluarnya masih dalam rangkaian 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi haid. Contohnya adalah keluar darah selama 3 hari, lalu berhenti selama 4 hari, lalu keluar lagi selama 5 hari, maka keseluruhannya itu dihukumi haid, termasuk masa berhentinya selama 4 hari. Lalu bagaimana kalau itu terjadi di bulan Ramadan? Apakah puasanya sah atau tidak? Perlu diqodho atau tidak? Menurut qaul yang kuat,
puasanya tidak sah karena masih tergolong haid dan harus diqodho di lain waktu. Tapi menurut qaul yang ringan, puasanya tetap sah dan tidak perlu diqodho. Sedangkan ketentuan yang kedua, apabila masa pemisah dan darah yang kedua itu sudah di luar rangkaian 15 hari, maka darah kedua itu dihukumi darah fasad atau istihadah. Contohnya, darah yang pertama masa berhenti tidak kurang dari 15 hari, dan darah yang kedua masa berhenti tidak lebih dari 15 hari. Contohnya adalah sebagai berikut: keluar darah selama 3 hari, lalu berhenti selama 12 hari, lalu keluar lagi selama 3 hari. Maka rinciannya adalah 3 hari yang pertama dihukumi haid, 12 hari dihukumi suci, 3 hari darah yang keluar kedua itu dihukumi sebagai darah fasad atau istihadah, yang kita namakan sebagai istihadah penyempurna suci. Apabila darah yang kedua itu masih atau keluar dari rangkaian 15 hari, maka ketentuannya darah yang kedua itu sebagian dihukumi sebagai istihadah penyempurna suci dan sisanya dihukumi haid. Contohnya, keluar darah selama 3 hari, lalu suci atau berhenti selama 12 hari, keluar lagi selama 6 hari. Maka 3 hari yang pertama, darah yang pertama itu dihukumi haid, 12 hari dihukumi suci, dan 6 hari darah yang keluar kedua itu 3 harinya dihukumi sebagai istihadah penyempurna suci, dan 3 hari sisanya dihukumi sebagai haid. Yang terpenting bagi seorang wanita itu adalah selalu mencatat datang dan berhentinya haid, karena itu akan berkaitan dengan qodho sholat yang harus dilaksanakan. Adapun larangan-larangan bagi wanita yang haid itu adalah, yang pertama adalah sholat, puasa, melakukan sujud tilawah atau sujud syukur, membaca Al-Quran, tawaf, menyentuh atau membawa mushaf, berdiam diri di masjid, bercerai, dan yang terakhir adalah bersetubuh. Lalu apa yang bisa kita lakukan apabila kita mengalami haid di bulan suci Ramadan agar kita tetap bisa mendapatkan pahala? Banyak hal yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah banyak membaca istighfar, membaca sholawat, zikir, menyiapkan atau memberikan hidangan kepada orang-orang yang berbuka, atau menyiapkan santap sahur bagi keluarga, menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Yang terpenting kita lakukan dengan niat yang ikhlas demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.